destinasi yang seru, gereja tua. Ini wajib banget didatangin sih kalau ke Banda Neira. Gereja ini termasuk salah satu gereja tertua di Kepulauan Banda yang pertama kali dibangun oleh Belanda pada 20 April 1873. Gereja ini eksis seiring meluasnya ajaran Kristen Protestan di Banda Neira pada masa itu hingga ia digunakan sebagai pusat penyebaran agama di Banda Neira. Tapi ada yang unik banget dari gereja ini yang bikin aku sama Janu sampai geleng-geleng kepala karena takjub. Ini kita mau masuk ke dalam gerejanya. Kalian bisa lihat kan, kami memijak di atas ubin-ubin kotak-kotak yang tiap kotaknya ada tulisannya. Tahu nggak itu apa? Itu nisan, coy. Iya, nisan. Gereja ini dibangun di atas kuburan. Jadi ceritanya 30 ubin dengan tulisan-tulisan berbahasa Belanda ini adalah susunan batu nisan para prajurit berpangkat tinggi Belanda yang gugur dalam perang penaklukan Banda Neira. Akhirnya gereja ini pun dibangun di atas makam para prajurit itu sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka bagi pemerintah Hindia Belanda. Gokilnya, sampai sekarang gereja ini masih aktif, Bun, buat ibadah dan upacara keagamaan lainnya. Seru sih. Aku sama Janu cuma bisa berseru takjub terus waktu itu. Next lagi, dari gereja tua itu kami mampir ke rumahnya Kapten Cole. Ini bukan rumah sembarangan ya, soalnya rumah Kapten Cole ini merupakan saksi bisu penandatanganan perjanjian penyerahan Pulau Manhattan dari Belanda kepada Inggris dan penyerahan Pulau Rune dari Inggris ke Belanda. Selain itu, Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun dulu sangat familiar dengan rumah ini karena mereka bersekolah di sini. Iya, rumah Kapten Cole ini sekaligus menjadi gedung sekolahnya dua petinggi negeri itu. Oke, next, mari kita ke rumah pengasingannya Sultan Syahrir. Syahrir pertama kali menginjakan kaki di Banda Neira pada 11 Februari 1936 sebagai tahanan politik yang diasingkan oleh pihak kolonial Belanda. Tujuannya adalah untuk melunakkan sikap Syahrir yang emang terkenal pemberontak banget. Tapi tentu saja Syahrir tidak bungkam begitu saja ya. Diasingkan bukan berarti tidak melawan. Selama 6 tahun menjalani pengasingan di Banda Neira ini, ia justru melakukan berbagai macam kegiatan yang bersifat patriotis dan nasionalis. Salah satunya dengan mendirikan sekolah sore Banda Neira bersama Bung Hatta. Memang ya, sekali melawan, tetap melawan. Dari rumah pengasingan Syahrir, kami cuma melipir bentar ke lukisan di dinding yang sangat fenomenal ini, terus ke destinasi terakhir, Kelenteng Sun Tien Kong. Menurut sejarah, ternyata bangsa Tionghoa telah lebih dulu menjalin kerjasama perdagangan rempah dengan masyarakat Banda. Bahkan, sebagai simbol perdamaian antara masyarakat Banda dan bangsa Tionghoa yang hidup berdampingan, dibangunlah kelenteng ini sebagai tempat ibadah para pemeluk agama Konghucu. Hingga kini, kelenteng ini masih aktif digunakan sebagai tempat peribadatan beberapa keturunan Tionghoa yang menetap di Banda Neira, sekaligus menjadi simbol perdamaian dan toleransi umat beragama di dalam masyarakat Banda. Rasanya seru sekali ya bisa keliling-keliling menapak tilasi sejarah di atas tanah rempah ini. Banda Neira ini memang tanah sejarah, lahir oleh sejarah dan bertahan hingga kini karena sejarahnya. Maka sayang sekali kalau kita main ke Banda Neira cuma buat lihat lumba-lumbanya doang, tapi nggak belajar soal sejarahnya. Oke, kapan-kapan lagi ya. Syukur Moanto.